Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kita di channel PLCD Education. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengendalikan logo ya, atau smart relay dari Siemens. Itu device-nya disebut dengan logo. Itu bisa dikendalikan dari handphone ataupun PC ataupun laptop secara lokal ya, koneksinya secara lokal tanpa kabel. Nah, jadi karena dia lokal tanpa kabel, maka dibutuhkan yang namanya router wireless. Router wireless ini komponen yang vital untuk koneksinya. Dia digunakan untuk memancarkan sinyal WiFi agar si laptop ataupun handphone itu bisa mengendalikan smart relay logo ini tanpa menggunakan kabel dengan koneksi lokal. Oke, selain router wireless, di sini saya juga menggunakan push button itu sebagai kendali manual. Untuk outputannya di sini saya wakilkan dengan pilot lamp ya, ada 6 pilot lamp. Namun nanti mungkin yang kita gunakan hanya satu saja sebagai contoh ya. Oke, di sini juga ada device-nya yaitu Smart Relay Siemens logo. Dia versi 8.4 ya, sudah versi yang terbaru, jadi sudah bisa di-include tampilan HMI virtual ya, atau sering disebut dengan LWE, logo web editor. Nah, untuk memasukkan program dari LWE tersebut, itu diperlukan SD card ya, SD card atau kartu memori. Kartu memori seperti ini, kecil. Nah, itu harus diperlukan kartu memori ini untuk menyimpan data LWE tadi. Nah, kita masukkan di mana kartu memori ini? Kita masukkan di device logonya. Di sini ada simbol kartu memori. Kita congkel saja pakai obeng min kecil. Oke, keluarkan. Kemudian dia masukkannya dari pinggir. Dari pinggir. Masukkan, ada slotnya, menghadap kuning-kuningnya itu menghadap ke atas. Langsung ditekan saja sampai dia masuk. Oke, lalu slotnya ini kita masukkan. Oke, kita nyalakan device-nya. Oke, sekarang kita coba programming ya. Bagaimana untuk programmingnya, desain LWE-nya, cekidot, kita tonton bersama-sama ya. Oke, baik, kita masuk ke menu PC ya. Di sini yang kita butuhkan untuk softwarenya ada di logo soft comfort yang 8.4 ya, versi terbaru. Kita buka aja, kemudian kita buka lagi itu LWE ya, logo web editor. Ini digunakan untuk desain HMI virtualnya. Oke, caranya itu tadi sudah dibuka LWE-nya, kemudian di sini ada menu-menu pilihan ya. Karena ini uji coba saja, kita hanya pakai 2 push button aja ya sebagai start stop. Push button, ambil saja drag and drop. Ambil 2 sebagai start stop. Kemudian ambil lagi satu lagi, ini nanti digunakan sebagai outputan. Oke, di sini outputannya saya menggunakan key 6. Aturnya di sini ya. Itu menggunakan key 6. Kemudian ini besarkan dulu, saya besarkan dulu. Di sini untuk image-nya bisa diganti-ganti ya. Dengan mengklik yang sebelah kanan ini ada menu kotak, ada titik-titiknya 3. Di sini karena dia outputan ya, coba saya beri untuk animation. Nah, ini on image berarti dia pas waktu berputar. Oke, saya beri ventilator aja berputar. Kemudian untuk stopnya beri ventilator yang stop. Nah, oke. Nah, untuk teksnya hapus saja, tak perlu teks.
Oke, sekarang kita atur yang PB on. Nah, PB on ini di sini tulis saja untuk on-nya itu adalah off, yang off tag-nya itu adalah on. Jadi digunakan untuk PB on. Nah, kita ganti gambarnya yang default pakai yang warna hijau. Oke, yang ini juga sama, pakai warna hijau. Untuk off-nya tetap ya, warna merah. Nah, untuk alamatnya, karena dia itu merupakan button ya. Nah, di sini itu tidak bisa menggunakan alamat inputan. Nah, jadi kita gunakan alamat M atau memori. Dan di sini untuk on-nya pakai M2. M2. Untuk off-nya menggunakan M1. Oke. Udah. Ini udah M1 untuk off-nya, on-nya M2. Ini outputannya adalah Q6. Oke, kalau ini sudah, kita transfer saja. Cara transfernya klik yang ini ya. Nah, tapi sebelum diklik logo transfer ini, PC to device, kita pastikan Wi-Fi-nya ini terkonek. Nah, untuk router yang saya pakai di sini, SSID-nya menggunakan nama water process. Nah, klik saja water process-nya, kita connect. Klik di luar area ini, kemudian kita cek lagi. Nah, di sini water process-nya sudah connect tapi tidak ada internet karena memang router yang kita gunakan tidak membutuhkan internet ya, karena koneksinya hanya lokal saja. Oke, selanjutnya kita download. Oke, nah IP. Nah, jangan lupa target IP-nya. Di logo yang saya gunakan ini, IP-nya sudah saya setting dengan menggunakan 192.168.03. Itu untuk alamat IP dari logo yang saya gunakan. Kita coba tes dulu. LWE access 12345. Oke. Dia sudah bisa terkonek ya. Sekarang klik OK untuk transfer project. Oke. Nah, fungsinya kartu memori tadi itu ketika tidak dimasukkan kartu memori pada device logonya, maka tidak akan bisa ditransfer untuk program dari LWE-nya ini. Dia akan error seperti itu. Oke, selanjutnya klik OK untuk startnya. Nah, untuk tampilan HMI virtual ini sudah tertransfer ke device logonya. Nah, sekarang kita buat program ladder untuk start stop saja, mengendalikan outputan berupa LED ya. Selanjutnya masuk ke logo soft comfort 8.4-nya. Kemudian di sini file ya, new, kita pakai yang ladder. Nah, yang circuit diagram ini kita hapus saja karena kita menggunakan ladder ya sebagai pemrogramannya. Kemudian sebelum membuat program, nah di sini kita atur dulu ya untuk aksesnya ya, akses di internetnya nanti lokalnya, koneksi lokalnya. Dengan klik di sini di bagian circuit diagram 2, itu klik kanan. Kemudian di sini ada properties, itu diklik. Tunggu sebentar sampai dia mengeluarkan menu propertiesnya. Ya, nah nanti ketika diklik properties tadi ya, akan muncul menu seperti ini, menu logo setting ya. Kemudian kita langsung ke online setting saja, online setting. Kemudian IP address di sini akan muncul. Kalau tidak muncul di sini bisa diketikkan manual sesuai IP address yang ada pada logonya. Kemudian kita tes connect ya, connect. Nah di sini ada aksesnya lagi, logo soft comfortnya.
karena tadi sudah saya setting password ya, 1 2 3 4 5 itu untuk passwordnya. Oke. Nah, kalau misalkan logonya baru atau belum terpassword, itu biasanya dia tidak akan muncul menu password seperti tadi. Oke. Selanjutnya di sini masuk ke menu Access Control Setting. Nah, Access Control Setting. Yes. Nah, di sini untuk memunculkan web aksesnya ya, atau kontrol atau HMI virtualnya, HMI virtual yang ada di browser, kita centang yang di sini ya, Allow Web Server Access, centang. Kemudian di sini allow centang yang ini ya, Allow HTTPS Access Only, apply. Kemudian di sini keep current setting, yes. Untuk selanjutnya itu dicentang di enable ini ya, enable web server, itu dicentang. Untuk yang web guest-nya ini nggak perlu dicentang, itu tidak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu setting untuk passwordnya di sini terserah mau passwordnya apa aja. Kalau saya pakai 1 2 3 4 5. Yang bawah untuk confirm passwordnya 1 2 3 4 5 juga. Kemudian di apply. Oke. Oke, connecting to device. Oke, kalau sudah di run. Yes. Kemudian klik OK. Nah, settingan sudah masuk di logonya. Sekarang kita buat program start stop saja, ambil NO, input 1, oke. Oke, nah di sini sudah ini ya, sudah selesai untuk membuat rangkaian pengunci atau start stop. Nah, sekarang ini kan hanya bisa dinyalakan dan dimatikan melalui tombol ya, secara manual. Nah, untuk virtualnya tadi di LWE itu dia menggunakan M ya, alamat M1 untuk off, M2 untuk on. Nah, berarti nanti ditambahkan di sini kontak M ya, memori. Nah, caranya oke, sudah. Nah, ini untuk program laddernya udah selesai. Transfer ya, transfer PC to logo. Jangan lupa cek koneksinya masih tersambung dengan router yang dipakai ya. Oke, di sini klik dulu untuk alamat IP-nya ini yang ada di kotak ini ya. Kalau misalkan nggak muncul di sini, klik tulis manual, kemudian dites. Tes, kalau sudah centang oke, terus klik OK untuk memulai transfer. Oke. Oke, sudah. Nah, sekarang kita uji coba manual dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita uji coba manual dulu. Tombol startnya. Oke, lampunya udah nyala. Stop, lampunya udah nyala. Nah, sekarang kita coba virtualnya ya. Virtual secara koneksi lokal. Kita buka untuk Chrome ya. Harus menggunakan Google Chrome. Kemudian tulis alamat IP dari logo. Di sini saya gunakan 192.168.0.3. Enter. Nah, dia akan muncul menu seperti ini ya. Kemudian kita login saja untuk web server ya. Di sini webnya menggunakan web server. Passwordnya tadi adalah 12345. Kemudian ini jangan lupa dicentang to customize site ya. Oke, log on. Nah, dia akan muncul seperti ini ya tampilannya. Coba kita on. Dia lampunya nyala. Off, lampunya mati. Namun di sini untuk baling-balingnya ya tidak muncul ya. Mungkin masih error. Coba log off lagi. Login lagi 1 2 3 4 5.
Lock on. Oke. Ya masih error ya. Coba kita kembali lagi ke LWE. Di sini untuk alamatnya sudah benar key 6. Kemudian yang dipakai di sini adalah key 1. Nah, berarti kita ganti saja ini dengan key 1 yang di LWE-nya. Key 1. Oke, sekarang transfer lagi. Tes. Oke. Oke. Yes. Oke, sudah selesai transfer. Sekarang kita perbarui untuk halaman webnya ya. Refresh. Masuk lagi 1, 2, 3, 4, 5 untuk passwordnya. Customize-nya juga dicentang ya. Lock on. Oke, dia sudah muncul baling-balingnya. Coba on. Muter. Off. Mati. On. Muter. Lampu pilot lampnya juga nyala warna merah. Off. Lampu pilot lampnya mati. Baling-balingnya juga berhenti. Oke, jadi seperti itu untuk pengendalian ya logo dari laptop ya. Jadi ini adalah tampilan HMI virtualnya dari laptop. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menampilkan HMI virtual ini pada handphone? Oke, kita masuk ke menu handphone ya. Ini lock off dulu. Oke, jadi ini masuk ke menu handphone ya. Nah, sekarang yang pertama dilakukan itu connect WiFi ya. Connect WiFi dengan router yang kita gunakan. Ini menggunakan water process, connect dengan water process. Oke, kemudian buka Google Chrome. Nah, sebelum menuliskan alamat IP dari logonya, kita atur dulu untuk Google Chrome-nya di sini setelan. Kemudian masuk ke privasi dan keamanan. Nah, kemudian di sini untuk save browsingnya tidak ada ya, nonaktifkan, tidak ada perlindungan. Klik yang ini, kemudian save browsingnya itu sudah tidak ada perlindungan ya, dinonaktifkan. Kemudian DNS ini nonaktifkan saja. Kemudian selalu gunakan koneksi aman, ini juga dinonaktifkan ya, dinonaktifkan. Oke, pengoptimalan keamanan JavaScript ini juga dinonaktifkan. Oke, sudah. Kalau sudah dinonaktifkan, kembali ke menu Chrome ya. Selanjutnya tulis 192.168.0.3.3. .3. Oke, selanjutnya di sini masuk ya, lanjutkan ke 192.168. Nah, dia muncul seperti ini. Kemudian web user ya, passwordnya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tuh customize site-nya itu di on kan ya. Kemudian log on. Cek wifi-nya, oke, water process. Nah, ya sudah keluar. Nah, kita coba nyalakan ya, on. Nah, lampu
pilot lampnya nyala, di sini juga muter untuk baling-balingnya. Sekarang off kan? Nah, baling-balingnya off dan pilot lampnya juga off. Nah, oke, berarti sudah berhasil untuk pengendalian Siemens logo ini dari handphone ya, secara lokal untuk koneksinya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara program dan bagaimana cara untuk mendesain AMI virtual ya yang dimiliki oleh Smart Relay Siemens logo. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa subscribe di channel ini, ikuti terus perkembangan dan update teknologi dari kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.